Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa setia. Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya bagi kita semua. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini ada satu untayan kata hikmah yang pantas kita berikan atensi yang besar, yaitu satu perkataan yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita berikan atensi yang besar agar memotivasi diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Karena pada hakikatnya seluruh perbuatan perkataan yang kita lakukan di muka bumi ini hakikatnya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yaum. Nanti ketika sudah dibangkitkan seluruh manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada satu tempat yang tidak ditentukan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan buku catatan-catatan amal perbuatan seseorang. Ketika sudah diterima buku itu, Allah mengatakan iqra kitabak kafa bi nafsikal yaum. Bacalah buku itu, cukuplah pada hari itu kau dihisap dengan catatan-catatan amal-amalmu itu. Sehingga ada yang mengatakan ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Alangkah celakanya seluruh perbuatan yang dilakukan semuanya tercatat di situ. Jangankan dosa-dosa besar yang dilakukan seseorang dan diketahui oleh orang lain, bahkan dosa yang kecil saja, yang hanya dia merasa dia sendiri yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya, semuanya tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawaban kepada dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin itu? Beliau mengatakan innallaha ta'ala khobba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga hal kepada tiga hal lainnya. Yang pertama, khobba'a ridahu fi ta'ati. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keridhaannya pada setiap ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, jangan pernah sepelekan, jangan pernah mengecilkan dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya bisa jadi amal kecil yang kita lakukan dan kita anggap sepele, justru bisa mengundang daripada keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita sering sekali di dalam kehidupan di dunia ini menganggap sepele dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Padahal bisa jadi amal itulah yang menghantarkan seseorang untuk bisa menggapai daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan, ada sosok seorang pemuda yang ketika dia berjalan pada satu perjalanan, dia merasakan kehausan yang luar biasa. Maka pada saat dia haus, dia melihat ada sebuah sumur. Fanazala fiha. Kemudian dia turun ke dalam sumur tersebut untuk meminum air sepuas-puasnya. Maka ketika sudah selesai minum, dia naik ke atas sumur, dia lihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah karena merasakan kehausan yang luar biasa. Maka pemuda tadi melihat anjing itu iba. Ada rasa kasihan di dalam hati dirinya, sehingga dia memutuskan kembali untuk turun ke dalam sumur tersebut dan mengambilkan air dengan menggunakan sepatunya. Famalahu fauma'an summa amsakahu bifamihi summa raqyal kalb fasyakarallah faghfarallah. Dengan susah payah dia gigit sepatu itu dengan kedua lidahnya, dengan kedua bibirnya, lalu naik ke atas,
lalu dia berikan minum kepada anjing yang kehausan itu. Fasyakarallah faghfarolah, maka berterima kasihlah Allah. Seiring dengan terima kasih anjing tersebut, maka dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kebaikannya itu. Ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing yang di mata sebagian manusia adalah hewan yang hina. Hewan yang apabila lewat di hadapan seseorang di depan rumah diusir, bahkan dilempari dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Anjing yang begitu hina namanya ketika seseorang membenci kepada orang lain dan ingin mengutarakan rasa marahnya mengucapkan nama anjing itu sendiri. Begitu hinanya nama anjing di sebagian manusia. Tapi kalau ada seseorang yang melihat seekor anjing dalam keadaan kesusahan, seperti kasus ini, merasakan kehausan, ada sosok manusia yang ikhlas ingin menolong anjing tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membeli ganjaran yang luar biasa berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang memberi minum anjing sehingga dia bisa selamat dari kematian. Kalau kita analogikan dan kita bayangkan bagaimana kalau yang dia berikan minum adalah sosoknya adalah anak-anak yatim piatu, yang dia beri makan adalah anak-anak fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya, maka pahalanya jauh lebih besar daripada pahala orang yang memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Oleh karena itu diingatkan kita oleh Imam Ali Zainal Abidin, jangan pernah sekali-kali kau melupakan jangan pernah kau menyepelekan dari setiap amal apapun yang kau lakukan di muka bumi ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ulama mengatakan ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada ibadah yang modalnya besar, membutuhkan fisik yang prima, ganjarannya besar. Ada yang ibadah modalnya ringan, tidak membutuhkan fisik yang kuat, ganjarannya besar. Ada lagi orang yang modalnya ringan, tidak membutuhkan fisik yang berat, tapi juga mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita suruh pilih, kita pilih yang mana? Rata-rata memilih yang ketiga, yaitu apa? Beliau memilih yang modalnya ringan, tidak berat, dan ganjarannya besar. Apa yang ketiga itu? Yang modalnya berat, butuh fisik yang kuat, pahalanya besar, itu ibadah haji. Ini ibadah yang super berat. Hartanya harus keluar. Untuk mendapatkan porsi haji tidak kurang 25 juta seseorang untuk dapat nomor haji. Nanti ketika sudah datang waktunya harus melunasi dan mempersiapkan berbagai macam persiapannya. Ketika sudah berangkat di tanah suci butuh stamina yang kuat untuk melakukan amal ibadah, sehingga lelahnya, capeknya itu ketika mendapatkan predikat haji yang mabrur, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya berat, butuh tenaga yang kuat, tapi ganjarannya luar biasa besar. Yang kedua, ibadahnya modalnya tidak berat, tapi membutuhkan fisik yang kuat, sehingga ganjarannya pun besar. Ibadahnya apa? Ini yang disebut dengan ibadah puasa. Modalnya ringan, menahan hawa nafsu, menjaga seluruh kemaluan tubuh kita dari melakukan kemaksiatan dan menjaga sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuhnya. Ringan kedengarannya, tapi tidak semua orang bisa. Sehingga makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang berpuasa itu pahalanya langsung Allah yang mengasih dan memberikan. Karena apa? Allah sendiri yang mengetahui kualitas ibadah puasa seseorang itu. Kalau ibadah sholat bisa dikasih tahu pahalanya. Salah satu contohnya kalau dia berjamaah, Allah kasih ganjaran pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri Allah kasih 1. Orang yang sedekah dikatakan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah, bisa bercabang-cabang. Tapi kalau puasa, wa anna ajzibih, kata Allah,
Allah sendirilah yang akan memberikan balasan kepada orang tersebut. Tidak semua orang kuat melakukan amaliyah ibadah puasa ini. Jangankan puasa Senin Kamis, jangankan puasa Ayyamul Bid, jangankan memuasakan hari lahir. Terkadang saja kita lihat orang-orang yang datang bulan suci Ramadan, tidak seluruh orang-orang yang beragama Islam itu mau melakukan ibadah puasa karena merasa berat dengan ujian puasa itu. Ini amaliyah yang kedua, modalnya ringan tapi butuh kekuatan fisik yang luar biasa dan dia dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, modalnya ringan, nggak butuh fisik yang kuat, tapi ganjarannya sama besar dengan yang satu dan yang kedua. Apa itu? Lisan yang senantiasa berzikir dan lisan yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lisan ini yang digunakan untuk bersolawat, digunakan untuk berzikir, yang luar biasanya dalam keadaan apapun orang yang ingat kepada Allah, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan di rumah dan lain sebagainya. Kalau senantiasa berzikir dan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu nanti mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Dan orang yang senantiasa bersolawat kepada Allah, tidak ada yang bisa membatalkan pahala solawat seseorang, tidak ada. Karena begitu besarnya kemuliaan solawat itu. Bahkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tazkirahnya menceritakan, datang malaikat Israel menghadap kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, siapa saja dari umatmu yang di dunia senantiasa bersolawat kepadamu, bersenandung untukmu, maka nanti ketika sudah datang ajalnya, maka akan dicabut ruhnya dengan mudah sebagaimana dicabutnya ruh para nabi dan para rasul. Ini keberkahan daripada orang-orang yang membaca solawat. Bahkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bayangkan betapa dahsyatnya ketika ruh ini akan keluar daripada jasad kita, sehingga kita bisa memahami betapa pentingnya solawat di dalam kehidupan kita. Jangan kita terpengaruh oleh sebagian orang yang mengatakan jangan bersolawat, untuk apa? Nabi sudah mulia, tidak perlu dengan solawatnya. Memang Nabi tidak butuh dengan selawat, tapi kita yang butuh selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sakitnya Pak, dahsyatnya ketika ruh ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa saking penasarannya meminta kepada malaikat Israel bagaimana rasanya dicabut ruh itu daripada tubuhnya. Maka malaikat Israel mencoba menarik ruh daripada Nabi Musa. Ketika sudah ditarik, diletakkan kembali oleh Nabi Musa oleh malaikat Israel itu. Maka ditanya, wahai Nabi Musa, bagaimana rasanya ketika ruh itu dicabut? Maka Nabi Musa menggelengkan kepala seraya mengatakan, sakitnya ketika ruh itu dicabut daripada jasad dan tubuh seseorang, itu rasanya lebih sakit daripada seekor kambing yang masih hidup lalu dikuliti dalam keadaan hidup-hidup, masih lebih sakit orang yang dicabut ruhnya. Oleh karena itu, beruntung orang yang dalam lisannya senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, diberikan garansi oleh Allah akan dimudahkan ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya Rasul pun mengatakan, inna aqrabakum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan fid dunya. Orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, dialah orang yang nanti pada hari kiamat dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan sepelekan apapun dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan, karena di situ bisa jadi mengundang daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin memotivasi diri kita, innallaha ta'ala sukhtahu fi ma'siyati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaannya pada setiap amal keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu,
Jangan kita pernah merasa aman ketika melakukan sebuah kesalahan. Jangan kita merasa tenang ketika melakukan sebuah keburukan. Karena bisa jadi keburukan yang kita anggap ringan, kita anggap sepele, justru bisa menghantarkan kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pernah terjadi dan disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab Sahih hadisnya. Diceritakan ada sosok seorang perempuan yang dikenal ahli ibadah, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah terlewat satu malam kecuali menundukkan kepala beribadah, menangis, menengadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata di dalam akhir kehidupannya Allah matikan dalam keadaan yang kurang baik. Sebab apa? Fi hirratin sajanatha hatta matat fadkhalat fiha an-nar. Karena lantaran seekor kucing yang dia pelihara di dalam kandang, tidak dia berikan makan kucing itu. Bahkan ketika dia pergi jauh, kucingnya tidak dilepaskan sehingga bisa makan daripada rerumputan yang tumbuh. Maka kucing ini meninggal, kucing ini mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada perempuan itu dengan balasan yang tidak pantas dan kurang baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan daripada setiap keburukan yang kita lakukan. Kalau saja menyakiti seekor kucing bisa menghantarkan seseorang yang ahli ibadah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau yang kita sakiti adalah seseorang yang sama manusianya seperti kita, yang sama Tuhannya, yang sama nabinya, sama kitabnya, pastilah dosanya lebih besar ketimbang seseorang yang menyakiti daripada kucing tersebut. Oleh karena itu, bertaubatlah kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. Kita ditunggu sama Allah. Sampai sekarang kita diberikan umur yang panjang, Allah hanya ingin menunggu taubat kita dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'i at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Ali Zainal Abidin, yang kita jadikan motivasi di dalam kehidupan kita, innallaha ta'ala khobba'a wilayatihi fi khalqi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para kekasih-kekasihnya. Allah menyembunyikan para wali-walinya di tengah-tengah makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Oleh karena itu, jangan pernah hinakan, jangan pernah sepelekan siapapun daripada makhluk ciptaan Allah. Karena bisa jadi makhluk yang kau hinakan itu bisa jadi adalah termasuk salah satu daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berapa banyak orang-orang yang merasa memiliki strata yang tinggi dalam hal kepangkatan dan jabatan, dengan seenaknya menghinakan, meremehkan, mencaci maki orang-orang yang berada di bawahnya. Padahal yang sesuatu perlu kita ingat dan kita tanamkan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang kepada hambanya berdasarkan harta kekayaannya, tidak pernah memandang kepada hambanya berdasarkan pangkat jabatannya maupun harta kekayaannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang dengan pandangan penuh kecintaan, sejauh mana orang itu menjadi makhluk yang takwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah remehkan orang-orang, jangan. Bahaya orang-orang yang meremehkan, terlebih yang diremehkan adalah wali min awliyaillah. Apalagi kalau wali min awliya itu termasuk daripada ulama, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau kita berani menghina, termasuk di dalamnya menghina ulama. Bahaya kalau kita berani menentang kepada ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu azab, memberikan satu ujian kepada orang-orang yang berani kepada ulama. Bukan azab itu ditampilkan oleh Allah ketika dia sudah meninggal dunia,
tapi di alam dunia sudah Allah tampakkan akan balasannya itu. Satu ungkapan indah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita agar diri ini terhindar daripada menghina dan mencaci maki ulama. Bahkan Rasul mengatakan tidak perlu jauh mencaci dan menghina ulama, berani jauh saja sama ulama, Rasul katakan ada bahayanya. Apa yang Rasul sampaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati zamanun ala ummati, kata Nabi, akan datang satu zaman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafiruna minal ulama wal fuqaha, yang zaman itu umat-umatku sudah jauh daripada ulama, sudah jauh daripada orang-orang ahli fikih. Mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan perkataan ulama. Mereka tidak lagi meminta fatwa kepada ulama. Gurunya YouTube, gurunya Twitter, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keaslian jawabannya. Dia tidak mau lagi mendengarkan daripada ungkapan-ungkapan orang-orang yang memiliki hikmah, tidak mau. Maka ketika sudah terjadi zaman di mana seseorang sudah tidak mau lagi duduk bersama ulama, fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menimpakan kepadanya 3 bencana. Apa bencananya? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan daripada rizkinya. Hartanya banyak, uangnya di bank digitnya lebih dari 9, mobilnya 4 berjejer, rumahnya tingkat, kolam renangnya ada 2, kamar mandinya lebar, tapi tidak bisa mendekatkan harta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uangnya banyak, tapi nggak ada waktu buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harta-harta yang dicabut keberkahannya. Dengan ungkapan yang indah dan mudah dicerna buat kita, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya, tanda-tanda seseorang diambil keberkahan daripada rizkinya itu dapat dilihat minimal dari 2 hal. Yang pertama, seseorang yang apabila hartanya sukar, bahkan berat bila diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya nggak tergugah melihat ada bangunan masjid pesantren yang dibangun. Susah sekali untuk dikeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, ada permasalahan dari hartanya itu, karena Allah cabut keberkahannya dengan sebab lantaran dia tidak mau duduk dan mendengarkan perkataan-perkataan ulama. Ini yang pertama, kata Imam Ghazali. Kedua, tanda-tanda orang yang dicabut keberkahan hartanya itu apa? Hartanya mudah dipergunakan untuk berbagai macam kemaksiatan dan menyalahi daripada syariat-syariat agama. Ini kebalikan yang tadi. Kalau untuk menyawer, memberikan sesuatu yang tidak pantas, memberikan minuman dan lain sebagainya, sekalipun dia tidak minum, dia bisa dengan mudah mengeluarkan hartanya. Ini bahaya. Mudah-mudahan harta kita yang kita miliki saat ini, baik yang kita simpan seluruhnya adalah harta-harta yang berkah dan bisa dipergunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah tidak mau dengar ulama, maka yang pertama Allah angkat keberkahan daripada rizkinya. Yang kedua, yusallitullaha sultanan zaliman. Kalau orang sudah tidak mau dekat dengan ulama, maka Allah uji di dunia dengan diberikan seorang pemimpin yang tidak cinta kepada rakyatnya, bahkan cenderung zalim kepada dirinya. Yang paling parah yang ketiga, ketika dia sudah tidak mau lagi mendengar ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang itu meninggalkan dunia, wafat tidak membawa iman. Tidaklah orang itu merupakan orang yang sangat merugi di dunia dan akhirat. Di akhir acara pagi ini ada satu renungan yang pantas kita bawa pulang dan kita tanamkan di dalam hati. Di salah satu ulama di Jakarta, Al-Maghfurlah Mu'allim Muhammad Syafi'i Hadzami, ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Tuan Guru, hal apakah yang ditakutkan di dunia ini?" Maka Mu'allim Syafi'i Hadzami mengatakan, "Di dunia ini tidak ada yang aku takutkan. Yang aku takutkan cuma satu, mati dalam keadaan su'ul khatimah." Orang-orang yang menjauhi ulama, hati-hati, ada tanda-tanda indikasi orang itu akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.